Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah disampaikan lagi kepada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang sangat agung, sangat mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan adalah bulan yang agung di mana bulan diturunkannya Al-Qur'an. Oleh karena itu, marilah kita jemput hari pertama di bulan Ramadan ini dengan penunaian ibadah, dengan penunaian melaksanakan ibadah siam dengan segala aktivitas-aktivitas yang lainnya yang bisa atau dapat membuat ibadah siam yang kita tunaikan ini menjadi siam yang berkualitas, bernilai pahala tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sengaja Allah jadikan untuk menggembleng, untuk membuat agar pribadi-pribadi kaum muslimin ini lebih bisa membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Tentunya kita mengucapkan dengan hadirnya di hari pertama bulan Ramadan ini, ahlan wa sahlan bihudurikum ya syahrul mubarak. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Ramadan adalah bulan yang agung. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah saum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semuanya dalam salah satu hadis, beliau kemudian bersabda, "Qad ja'akum Ramadan sahrun mubarak iftaradallahu 'alaikum siyamuhu tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar abwabul jahim wa fi riwayatin abwabun niran wa tagullu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurrima khairaha faqad hurrima." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Diwajibkan atas kalian berpuasa pada bulan itu. Ya, dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalangi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, karena itu tentunya marilah kita mengisi di hari pertama Ramadan ini dengan penunaian ibadah siam ini dengan penuh tentu keyakinan, dengan penuh tentunya kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya bahwa saum yang hadir pada tahun ini, tahun 1447 Hijriah ini, adalah hakikatnya untuk menjadikan pribadi kita diharapkan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang tangguh, yang berkualitas, bisa sabar di dalam menunaikan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya bahwa Ramadan adalah dikatakan bulan ampunan.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam salah satu hadis, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang beribadah, yang menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan dengan ihtisab, dengan mengharap ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya ghafarallahu, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa dua prasyarat ketika saum ini akan mampu kemudian membawa pribadi kita kepada arah yang lebih baik, akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang kemudian bisa menjadi kokoh dan kuat, semakin kuat keimanannya kita lewat saum ini. Allah mensyaratkan lewat Rasulullah. Yang pertama saumnya dengan kalimat man soma. Soma di sini adalah penunaian ibadahnya. Kemudian dasarnya yang memanggil kita saum, yang menjadikan kita tergerak dan sadar serta ikhlas melakukan ibadah saum, karena yang pertama, karena iman. Dengan keimanan inilah kemudian siam yang akan kita laksanakan akan memberikan makna dan membuat pribadi kita akan semakin baik. Yang kedua syaratnya adalah wahtisaban, yaitu dengan mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya selama kita melaksanakan ibadah saum ini, maka mulai waktu subuh sampai fajar, kegiatan, aktivitas yang kita tunaikan semuanya dipenuhi dengan ungkapan dan untayan-untayan permohonan maaf, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat selesai kita melaksanakan ibadah saum, tentunya kita akan diampuni, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Yang kedua adalah bagaimana juga agar saum kita lebih berkualitas malamnya. Kita mendekatkan diri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat melaksanakan qiyam, yaitu dengan sabda Rasulullah SAW menguatkan, man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melaksanakan munajat qiyam Ramadan, salat tarawih di waktu malam Ramadan dengan beriman dan mengharapkan pula ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang disebut dengan ampunan tak terbatas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga hari-hari kita ke depan dengan menunaikan ibadah siam ini, kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang bisa menguatkan pahala ibadah siam yang kita tunaikan. Pada saat yang sama juga kita jangan lupa perbanyak doa-doa di waktu-waktu, seperti menjelang sahur, kemudian pada saat selesai sholat, atau pada saat kita akan berbuka. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa pada saat orang berbuka puasa itu, maka doa tidak ditolak. Oleh karena itu, mari kita biasakan bagaimana menjemput momentum pengabulan doa ini. Ya, wabil khusus pada saat kita berbuka, ajak istri kita, ajak anak-anak kita berkumpul, kemudian beberapa saat menjelang berbuka dan berdoa bersama. Semoga penunaian siam yang kita tunaikan akan membawa pribadi kita ke arah yang lebih baik, dan bisa mampu juga dengan saum ini dosa-dosa kita kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba Rabbani, dan tidak kita kemudian menjadi hamba Ramadhani. Hamba Rabbani artinya kita orang yang berhasil di dalam menunaikan ibadah siamnya, dan hamba Ramadhani kita hanya menghabiskan waktu, tidak makan dan tidak minum, tetapi hakikatnya saum kita tidak berkualitas dan tidak memberikan makna yang signifikan kepada kehidupan kita. Demikian yang bisa disampaikan. Jazakumullah khairan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.